Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Sari Buton dan teman saya Makfira Livinur. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kepemimpinan. Kepemimpinan. Menurut Syagian, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Blanchard dan Hersey mengemukakan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu dan kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan proses di mana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian kepemimpinan adalah proses ketika seorang atasan mendorong bawahannya untuk berperilaku sesuai keinginannya, serta dapat mengarahkan dan mengoordinasi kerja anggota kelompok. Fungsi dan peran pemimpin. Fungsi pemimpin menurut Terry dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat mencapai tujuan dengan baik, dalam kerjasama yang produktif, dan dalam keadaan yang bagaimanapun yang dihadapi kelompok. Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksud untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Peran tersebut dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu bersifat interpersonal, informasional, dan dalam kancah pengambilan keputusan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. 1. Karismatik. Para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. Transaksional. Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memadu atau memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan, peran, dan tugas. 3. Transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan diri masing-masing pengikut. 4. Visioner. Kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh dan membaik dibanding saat ini. Tugas kepemimpinan. Yang pertama, sebagai konselor. Konselor merupakan tugas seorang pemimpin dalam suatu unit kerja dengan membantu atau menolong SDM untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, sebagai instruktur. Seorang pemimpin pada peringkat manapun ia berada, sebenarnya pada jabatannya itu melekat tugas sebagai instruktur atau sebagai pengajar yang baik terhadap SDM yang ada di bawahnya. Yang ketiga, memimpin rapat. Seorang pemimpin pada tingkat manapun pada suatu waktu perlu mengadakan rapat dan memimpinnya. Suatu rencana yang akan disusun biasanya didahului oleh rapat, agar pelaksanaan rencana itu lebih mudah dilaksanakan. Yang keempat, yaitu mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan satu-satunya hal yang membedakan seorang pemimpin. Oleh sebab itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh keterampilan mengambil keputusan di saat amat kritis. Yang kelima, delegasi wewenang. Seorang pemimpin tidak mungkin dapat mengerjakan sendiri seluruh pekerjaannya karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuannya. Pemimpin yang bijaksana haruslah mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada bawahannya.
Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.